Sekarang kita masuk ke dalam topik yang baru, yakni mengenai listrik statis. Nah, di bagian pertama kita akan membahas tentang gaya Coulomb. Jadi, mungkin banyak dari kita yang sudah memiliki dasar mengenai bagaimana interaksi antara benda-benda bermuatan listrik, yakni misalkan kita punya benda bermuatan positif dengan benda bermuatan positif, maka mereka akan tolak-menolak. Lalu kalau ada benda bermuatan positif dengan benda bermuatan negatif, mereka akan tarik-menarik, dan kalau benda bermuatan negatif dan negatif, mereka juga akan tolak-menolak. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa benda-benda yang memiliki muatan sejenis akan tolak-menolak, dan benda yang bermuatan berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Nah, seberapa besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan? Kalau misalkan benda yang pertama memiliki nilai muatan Q1, lalu benda yang kedua memiliki muatan Q2, maka besar gaya tarik-menarik ini atau tolak-menolak juga nilainya sebanding dengan hasil kali antara muatan 1, muatan 2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, karena ini sebanding, maka kita akan perlukan suatu konstanta supaya kita mendapati sebuah persamaan, di mana konstanta ini nanti nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Namun dengan catatan bahwa jarak antara mereka ini satuannya adalah meter, lalu muatan adalah Coulomb. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh soal yang praktis tentang gaya Coulomb ini. Jadi yang pertama, misalkan kita punya 3 buah muatan. Q1, 2, dan Q3. Misalkan ini positif 2 Coulomb, negatif 3 Coulomb, minus 3 Coulomb, lalu yang ini positif 4 Coulomb. Lalu untuk memudahkan perhitungan, jarak-jaraknya kita buat 1 meter. Nah, pertanyaannya berapakah gaya pada muatan Q2? Nah, sebenarnya ada beberapa cara atau maksudnya langkah untuk menyelesaikan soal mengenai gaya Coulomb. Yang pertama adalah kita harus memikirkan mengenai arah gaya-gaya yang bekerja pada muatan yang ditanyakan. Jadi kalau kita melihat Q2, dia mendapat gaya Coulomb akibat Q1 ke sini. Jadi ini kita sebut F1, dan mendapat gaya Coulomb akibat Q3 karena ini negatif dan Q3 positif, dia ditarik oleh Q3 juga. Nah, ini adalah gaya dari Q3 akibat Q3. Nah, setelah kita memikirkan arah gaya pada muatan yang ditanyakan oleh karena muatan-muatan yang lain, baru kita cari nilainya. Jadi dalam hal ini F1 adalah sebesar K dikali besar muatan Q1 2 Coulomb dikali besar muatan Q2 3 Coulomb. Jadi pada perhitungan ini kita tidak perlu memasukkan tanda jenis muatannya, lalu dibagi 1 kuadrat yang adalah juga 1. Nah, ini sebenarnya kita tidak usah menghitung K. Di sini kita bisa menyatakan nilainya nanti terakhir jadi 6
dikali K Newton. Lalu F3 sama dengan K dikali 4 dikali 3 dibagi 1 kuadrat. Nah, sama dengan 12K Newton. Nah, sekali lagi hati-hati, di sini K bukanlah kilo, tapi di sini suatu nilai, yakni 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat. Nah, setelah kita menghitung besar gaya-gaya tersebut, baru kita pikirkan totalnya secara resultan. Nah, karena kebetulan antara F1 dan F3 ini mereka berada dalam satu garis, maka kita dapat memikirkan besar mereka ini. Oleh karena arahnya berlawanan, jadi tinggal kita kurangkan gaya yang besar dengan gaya yang lebih kecil. Jadi gaya totalnya di sini sama dengan F3 kita kurangi dengan F1. Jadi sama dengan 12K dikurangi 6K, yakni sebesar 6K N, di mana arahnya adalah mengikuti gaya yang lebih besar ke kanan. Nah, sekarang kalau misalkan muatan tersebut tidak terletak pada sebuah garis, jadi mereka ada dalam suatu segitiga. Jadi ini tadi muatan pertama bernilai plus 2 kulom, lalu muatan kedua bernilai minus 3 kulom, lalu muatan ketiga bernilai plus 4 kulom. Nah, pertanyaannya adalah misalkan gaya kulom pada muatan kedua. Jadi sekali lagi cara yang kita gunakan, pertama kita akan pikirkan arah-arah dari gaya kulom yang bekerja pada muatan Q2 akibat muatan yang lain. Nah, Q2 mendapat gaya oleh Q1 ditarik, lalu Q2 juga mendapat gaya dari Q3, arahnya ditarik ke sini. Nah, ini adalah gaya dari muatan Q1, ini gaya dari muatan Q3 yang tadi besarnya kita sudah hitung. Ya, ini misalkan kita beri suatu jarak yang sama, jadi misalkan jarak antara muatan-muatan tersebut 1 meter, 1 meter, 1 meter. Baik, jadi besar F1 tadi adalah sama dengan 6 dikalikan K Newton, lalu besar F3 sama dengan 12 dikali K Newton. Nah, sekarang kalau kita lihat antara F1 dan F3 ini, mereka tidak lagi terletak pada sebuah garis, dan jadi mereka membentuk suatu sudut. Nah, kalau membentuk suatu sudut seperti ini, maka kita tidak bisa lagi mencari totalnya hanya sekedar menjumlahkan atau mengurangkan seperti contoh sebelumnya. Namun di sini kita harus mencari totalnya dengan menggunakan cara vektor, meresultankan secara langsung jika hanya dua gaya, atau menggunakan bantuan sumbu X dan Y kalau misalkan gayanya lebih dari 2. Nah, ini kebetulan karena mereka ada dalam satu segitiga yang beraturan, yakni segitiga sama sisi, di mana sudut antara keduanya 60 derajat, maka gaya resultan mereka dapat kita cari dengan menggunakan rumus resultan. Jadi nilainya sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 kali F2 kali kosinus 60. Nah, tentu soal-soal gaya Newton ini akan ada banyak sekali variasinya. Misalkan ketika kita punya 4 buah muatan atau lebih, namun cara mengerjakannya juga selalu sama, yakni kita harus memikirkan gaya arah
dari gaya-gaya tersebut, lalu mencari besarnya mereka masing-masing, baru kita perhitungkan secara resultan atau vektor.